Untuk kita semua, kembali kita belajar daring. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang rotasi atau perputaran yang sebelumnya sudah saya jelaskan aplikasinya atau dalam kehidupan sehari-hari yang kalian mungkin bisa lihat atau mungkin pernah langsung mengalaminya, rotasi atau perputaran. Banyak di kehidupan sehari-hari yang mungkin kalian tahu jenis-jenis atau benda yang berotasi. Itu bisa kalian di fisika atau di IPA juga ada sistem rotasi, perputaran bumi pada porosnya. Misalnya kalau dia motor, berarti kan dia berputar atau berotasi bannya. Kalau dia dalam permainan mungkin wahana biang lala, itu kan juga berotasi, itu biasanya searah jarum jam. Definisi dari rotasi tersebut dalam matematika adalah sebuah transformasi yang memindahkan. Rotasi kan berpindah atau untuk memindahkan suatu benda. Transformasi yang memindahkan suatu titik. Di sini yang dipindahkan titik. Suatu titik ke titik lainnya dengan cara diputar atau dirotasikan sejauh sudut yang memutarnya. Nanti sudut itu kan 0 sampai 360. Nanti tinggal permintaan soal seperti apa besar sudutnya. Oke, di sini ada ketentuannya. Jika besar sudut yang memutarnya searah jarum jam, ini ya. Jika besar sudut yang memutarnya searah jarum jam, maka sudutnya bernilai negatif. Berarti berlaku untuk sebaliknya. Jika besar sudut yang memutarnya berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya yang bernilai negatif. Di sini rotasi itu ada dia dengan titik pusat 0,0 dengan pusat A, B. Kita pelajari dulu rotasi terhadap titik pusatnya yang 0,0. Artinya titik pusatnya yang memutar itu dari titik pusat 0,0 ke suatu titik yang diputarnya kira-kira. Maka untuk mencari titik akhirnya atau bayangan dari titik tersebut adalah x-aksen sama. Untuk mencari bayangan x-aksennya sama dengan x atau bayangan titik ini x dikali cos alpha. Ini kan hanya untuk simbol sebuah sudut. X cos alpha dikurang y sin alpha. Sedangkan untuk mencari y-aksennya atau bayangan titik y-nya, x kali sin alpha ditambah y cos alpha. Atau kita bisa menggunakan matriks. Kita udah belajar matriks ini. Untuk menggunakan matriks maka x-aksen sama dengan cos alpha dikali ini kan. Ini berarti baris pertama, cos alpha min sin alpha. Ini untuk baris keduanya, sin alpha cos alpha dikali xy. Sebenarnya sama. Ini kan cara mengalihkan kalau dia matriks. Cos alpha dikali x, berarti x cos alpha kan ini kan. Kemudian ini kan negatif sin alpha dikali y, negatif sin alpha. Jadi sama. Kalau ini operasi matriks ini juga kan sin alpha dikali x, berarti sin alpha ditambah, kita tambah kan cos alpha dikali y, ya y cos alpha sama. Bisa menggunakan rumus ini atau matriks ya. Oke, supaya lebih memahami lagi dan mendalami materi ini, kita coba kerjakan soal yang sudah Bapak sediakan. Tentukan bayangan titik B. Ini bayangan titik ini negatif 6,3 jika diputar dengan pusat 0,0 sejauh jika diputar sejauh 90 derajat dan B 180 derajat. Di sini kita sepakati kalau hanya soalnya diminta seperti ini. Jika diputar dengan pusat, ini berarti pusatnya 0,0 ya. Sejauh 90 derajat. Di sini kan tidak ada berlawanan atau searah. Jika tidak ada diketahui searah atau berlawanan, kita sepakati ini berarti berlawanan. Artinya ini nilainya kan positif. Ya enggak? Ini kan sejauh 90 derajat. Berarti kan positif. Berarti ini pasti berlawanan arah jarum jam. Kenapa tadi? Karena sini kan jika besar sudutnya memutar searah jarum jam, maka sudutnya bernilai negatif. Berarti kalau dia berlawanan arah jarum jam, berarti sudutnya bernilai positif. Berarti ini apa? Sudutnya kan positif, berarti pasti berlawanan arah jarum jam. Bisa ya?
Jadi dari sini kalian udah tahu, oh ini pasti berlawanan ajaran jam. Kenapa? Karena sudut yang memutarnya bernilai positif. Oke. Jadi kita jawab menggunakan rumus ini. Kita pakai yang ini ya. Berarti kita langsung aja. Berarti ini X ya. Ini X, ini Y. Ya enggak? Ini sudutnya. Titik yang diputarnya. Maka kita coba pakai yang atas dulu. Y aksen sama dengan. Berarti X-nya berapa? Min 6. Berarti min 6 dikali cos. Yang ini dulu kita pakai. Cos 90 derajat dikurang Y-nya berarti 3. 3 dikali sin 90 derajat. Berarti ini sama dengan, berarti kan X-nya berarti min 6. Min 6 dikali sin 90 derajat ditambah Y-nya 3. 3 cos 90 derajat. Maka sama dengan, cos ini aja kita buat, X aksen, Y aksen sama dengan, berarti ini min 6. Cos 90 berapa? Berarti harus ingat lagi sudut istimewa. Berarti cos 90 adalah, ya betul, 0. Berarti ini dikurang ya, dikurang 3 kali sin 90, 1. Berarti ini 1. Saya berarti ini min 6 sin 90 1 kan, ditambah ini kan tambah 3 kali cos 90 0. Maka X aksen Y aksennya sama dengan, tinggal selesaikan. Min 6 dikali 0 ya 0 kan, 0 dikurang 3 kali 1 3. Berarti 0 dikurang 3 berarti negatif 3. Min 6 dikali 1 min 6 ditambah 3 kali 0, 0. Berarti min 6 ditambah 0 berarti min 6. Maka ini adalah bayangan titik min 6,3 setelah diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nanti kita buktikan secara manualnya. Oke, yang B. Kita coba lagi yang B. Berarti ya, bagus. X aksen dulu kita kerjakan. Berarti kan min 6. Min 6 dikali, tinggal kalikan aja, tinggal ganti aja besar sudutnya. Berarti cos 180 derajat ditambah dikurang 3 kali sin 180 derajat. Oke, berarti ini untuk Y aksennya min 6 dikali sinnya, sin 180 derajat ditambah 3 cos 180 derajat. Berarti ini X aksen, Y aksen sama dengan, berarti min 6 dikali cos 180 berapa? Ini kan masih, ini udah berarti lewat dari sudut istimewa. Kalau kalian udah hafal langsung aja masukkan. Kalau udah hafal mau tak mau menggunakan grafik fungsi trigonometri. Kalau dia grafik fungsi sinus kan gini. Berarti ini 0 kan? Ini 90, ini 180, ini 270, ini 360. Ini untuk grafik sin. Berarti kalau dia grafik cos, berarti kan dia gini. Berarti ini 0, ini 90, ini 180, ini 270, ini 360. Ini kan 1. Berarti di sini dia min 1. Kita ambil yang langsung aja, ini min 1-nya. Oke, tinggal lihat aja. Berarti cos 180. Cos ya. Cos 180 berarti 0 ya. 0 dikurang 3 kali sin 180. Cos 180 tadi gimana ya? 90. Oh sorry. Ini ya, min 1 ya, sorry ya, bukan 0 ya. Ini 180 kan? Berarti dia di sini, berarti min 1, sorry ya. Berarti ini min 1 ya. Min 1 dikurang 3 kali sin 180. Sin 180 berarti 0. Ini yang 0. Oke. Berarti ini min 6. Berarti sin 180 ini tadi kan 0 ditambah 3 kali cos 180. Min 1. Maka hasilnya adalah X aksen sama dengan min 6 dikali min 1. 6 ya, dikurang 0 berarti 6. Y aksennya sama dengan min 6 dikali 0 berarti 0 ditambah 3 kali min 1 berarti min 3.
Maka ini adalah bayangan titik min 6,3 setelah diputar sejauh 180 derajat. Oke, ini secara rumus. Kalau kita menggunakan matriks juga bisa. Kalau kita menggunakan matriks ya, tinggal dikali aja secara matriks. Nah, kalau kita misalnya menggunakan matriks, berarti ini ya, X aksen sama dengan cos alfa. Berarti cos, ini dulu kita pakai kan, berarti cos 90 min sin alfanya, berarti sin alfanya 90 juga. Oke, berarti ini Y aksennya. Sin alfanya berarti sin 90, cos alfanya berarti cos 90 dikali X-nya berarti min 6 3. Oke. Ini berarti Y aksennya sama dengan cos 90 kan 0. Ya enggak? Berarti 0. Ini sin 90 1 kali negatif berarti min 1. Nah, berarti ini aksennya sin 90 1 cos 90 0. Nah, udah tinggal kalikan dengan min 6 dengan 3. Nah, ini kan seperti mengalihkan matriks. Berarti X aksen Y aksennya sama dengan 0 dikali min 6. Ya gini cara mengalihkan matriks, perkalian matriks dengan matriks. Berarti 0 kali 6 berarti 0. Ditambah selalu ditambah ya. 1 kali min 3 berarti min 3. 1 dikali min 6 berarti min 6. Ditambah 0 kali 3 0. Maka Y aksennya 0 ditambah min 3 min 3. Berarti Y aksennya min 6 tambah 0 min 6. Sama enggak? Sama. Boleh menggunakan matriks, boleh menggunakan langsung rumus ini. Bisa ya? Bisa. Kalau ini kan secara manualnya nih. Saya jelaskan langsung aja secara manualnya. Kalau kalian lupa semuanya, lupa rumus rotasi terhadap di pusat, lupa juga menggunakan matriks, mau tak mau menggunakan manualnya. Kita buat ini opsi terakhir. Oke ya. Ini saya hapus dulu. Ini adalah opsi terakhir yang mungkin akan kalian gunakan jika lupa. Saya rasa tidak lupa. Oke. Nah, ini kan titiknya min 6,3. Ini titiknya. Berarti diputar dari sini. Kan dia diputar dari titik pusat 0,0 berarti ini kan. Berarti ini titik pusatnya. Ini yang diputar. Yang min 6,3. Sejauh 90 derajat berlawanan. Berarti kan kalau dia berlawanan, kalau saya arahkan gini atau arah ke kanan, berarti kalau di berlawanan begini. Sejauh 180. Di sini kalau kalian menggunakan busur itu kan udah enak karena udah ada besar sudutnya. Kalau di sini kan tidak ada besar sudutnya. Jadi bagaimana caranya? Oke, kalau bagaimana caranya kita ambil aja dulu yang 180. Karena kalau 180 kan garis lurus kayak gini kan. Ini kan 180. Kalau 90 dia seperti ini. Ini kan 90. Kita ambil aja dari sini. Kita ambil dulu yang 180. Kalau di 90 kan siku-siku. Kita ambil. Kalau dia menggunakan buku berpetak, biasanya dia langsung mudah untuk menyelesaikannya karena petak-petaknya itu udah sama. Oke, kita gini ya. Ini berarti kan 180 nih. Kalau ini diputar sejauh 180, berarti posisinya di sini. Ya enggak kira-kira? Ini. Ini titik aksen kalau diputar 180 derajat. Berarti berapa nih? 6,3. Dapat enggak kira-kira? Ini ya. Ini jawabannya. 6,3. Kita langsung 180 karena kalau dia 180 kan tinggal garis saja. Gimana kalau 90? 90 kan titiknya siku-siku. Kira-kira di sini tuh. Kita siku-sikukan dia berarti seperti ini. Ini tambah lagi ya min 6. Ini kan siku-siku dia. Kalau kita buat seperti ini. Ini kan siku-siku. Ini kan 90 derajat kalau diputar kayak gini. Berarti kira-kira soalnya di sini. Berarti ini adalah A aksen kalau diputar 90 derajat. 90 derajat ya. Berarti ini berarti min 3 kan? Min 3, min 6. Benar enggak? Benar kan? Min 3, min 6. Ya, ini cara manualnya. Kalau semuanya udah lupa, kalian kan nggak mungkin lupa, tinggal putar aja. Cuma masalahnya berarti kan harus ada
jangkanya atau tepat jangka sebenarnya bisa, tinggal kamu garis gini. Nah, kalau di sini garisnya, kalau di sini, pokoknya pusatnya itu 0,0. Tinggal buat aja garis yang lurus dulu. Berarti ini kalau garisnya ini berarti 180. Tinggal berapa kalau dia 270? Nah, berarti kan kira-kira sini kalau 70. Ini kan 90. Ini 180, berarti 270. Berarti di sini. Kalau 310 kembali lagi. Itu ya. Oke, itu dulu yang bisa saya jelaskan untuk rotasi di titik pusat 0,0. Nanti berikutnya kita akan pelajari rotasi terhadap titik pusat A, B. Berarti A, B ada titik pusatnya di sebuah titik yang akan memutarnya. Demikian dulu, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.